Neraca perdagangan barang Indonesia masih mencatat surplus pada Januari 2024 meski menyusut dari bulan sebelumnya. Dan Badan Pusat Statistik juga mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 ini sebesar 2,02 miliar dolar Amerika Serikat dibanding surplus neraca perdagangan ini menurun sebesar 1,27 miliar dolar dari Desember 2023. Dan proyeksi dan tantangan neraca perdagangan Indonesia ini di tengah tantangan krisis dunia dan juga dinamika geopolitik. Untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan virtual David Sumual, Kepala Ekonom BCA. Selamat pagi, Mas David. Selamat pagi Mbak Megi, apa kabar? Baik, Mas David, bagaimana kabar Anda? Baik Mbak Megi. Apakah lebih baik setelah mendengar neraca perdagangan kita surplus? Ya, ini sesuai ekspektasi Mbak Megi. Jadi memang dari sisi surplus perdagangan memang berturut-turut ini sudah 45 bulan kita mengalami surplus. Tapi memang sesuai perkiraan ini nilai surplusnya kecenderungan menurun ya. Dari 3,2 billion terakhir tinggal 2 billion. Ekspor memang kalau kita perhatikan secara year on year turun cukup dalam ya, sekitar 8%. Nah, ini kelihatannya lebih karena perlambatan ekspor terutama untuk ekspor andalan kita seperti batu bara ya. Jadi ada penurunan volume yang cukup besar dari sisi ekspor dan ini bukan harganya ya, kalau kita perhatikan harga relatif stabil. Beda dengan tahun lalu itu ada penurunan juga tapi lebih disebabkan karena harga, volumenya masih relatif kuat. Tapi memasuki 2024 ini ternyata ada penurunan volume. Jadi kelihatannya Tiongkok ini mulai mengurangi importnya ya. Jadi kalau kita lihat mereka tetap melakukan restocking tapi dalam jumlah mungkin atau volume yang relatif lebih rendah ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Baik, ini menyusut 1,27 miliar dolar Amerika Serikat. Dan apa yang sebenarnya perlu diwaspadai oleh Indonesia dari tren perdagangan internasional? Ya, secara keseluruhan memang trennya masih menurun ya. Kalau kita lihat ekspor import global itu kecenderungan turun. Walaupun memang di data Januari sedikit rebound ya, tapi secara keseluruhan memang masih relatif lemah. Dan ini mungkin kaitannya erat sekali dengan kebijakan banyak bank sentral global yang masih menerapkan kebijakan moneter ketat ya. Jadi Jepang, Eropa, Amerika ini masih relatif ketat kebijakan moneternya. Sehingga juga ini berpengaruh pada perdagangan internasional terutama juga ke harga komoditas ya. Dan China juga kelihatannya dari sisi perekonomiannya kecenderungannya juga menurun. Jadi itu juga kenapa mereka mengurangi ya volume permintaan untuk batu bara dan berbagai komoditas lain, termasuk mineral seperti nikel. Tapi patut dicatat di sini kita ada sedikit peningkatan ya kalau sebenarnya walaupun dari sisi ekspor komoditas mentah kita untuk misalnya nikel itu kecenderungan menurun, yang HS 26-nya, tapi yang HS 72 yang terkait dengan ekspor besi baja itu sebenarnya ada peningkatan ya. Jadi kelihatannya bisa diartikan bahwa nilai tambahnya mulai kita nikmati juga dari sisi ekspor karena permintaan nikel tadi ya. Baik. Nah, ini juga kelihatannya ke depan masih sangat tergantung situasi di Tiongkok tentunya ya, bagaimana pemulihan ekonomi di sana. Baik, ini demand komoditas menurun, harga komoditas juga masih belum stabil begitu ya, Mas David. Dan Betul, tentunya BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia Januari 2024 sebesar 2,02 miliar dolar Amerika Serikat dan surplus neraca perdagangan ini merupakan capaian surplus selama 45 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ini juga kita melewati COVID dan bencana lainnya. Bagaimana Anda melihat kinerja perdagangan Indonesia di tengah geopolitik global dan juga tantangan ekonomi? Ya, kinerjanya ke depan saya pikir masih tadi ya, seperti saya sampaikan terkait dengan kondisi global dan juga untuk sisi importnya mungkin kita lihat barang-barang yang kita import nih harganya kecenderungan naik. Ya, terutama untuk harga BBM ya dan juga beras ya, ini harganya kecenderungan naik. Sedangkan barang-barang yang kita ekspor harganya ini kecenderungan masih lemah. Nah, itu kenapa kita mengalami dari sisi terms of trade kita kecenderungan menurun ya. Jadi negatif kalau kita perhatikan karena barang-barang yang kita ekspor harganya kecenderungan masih stagnan. Jadi secara keseluruhan saya melihat masih ada kemungkinan pemulihan mungkin
Saya melihat kebijakan moneter yang mungkin tahun ini mulai semester 2 itu relatif lebih longgar, itu bisa memicu kembali demand ya, termasuk juga demand terhadap komoditas. Jadi kita melihat sekarang untuk semester 1 kelihatannya banyak bank sentral terutama Fed itu masih akan mempertahankan kebijakan suku bunganya yang relatif tinggi. Akibatnya juga kita lihat indeks dolar masih relatif kuat dan ini biasanya korelasinya negatif dengan harga komoditas. Jadi kalau US dollar kuat biasanya komoditasnya nggak begitu baik kinerjanya. Tapi ke depan saya pikir memasuki akhir tahun dengan kebijakan moneter banyak negara terutama Fed yang lebih longgar ini ada peluang dari sisi ekspor terutama ekspor komoditas kita untuk mengalami pemulihan Baik, Mas David. di paruh kedua. Baik. Perlukah Indonesia berhati-hati lantaran kinerja ekonomi beberapa negara ini mengkhawatirkan ya, karena ada sejumlah negara mitra perdagangan Indonesia ini masuk jurang resesi seperti Jepang dan kemungkinan nanti Jerman dan Uni Eropa. Ya, terutama beberapa negara memang kita harus perhatikan ya, Jepang, Inggris, Jerman, terutama Jepang karena kita banyak ekspor komoditas ke mereka, terutama terkait dengan batu bara, kita ekspor juga cukup kuat ke sana, juga gas, karet, dan juga beberapa komoditas terkait dengan hasil laut misalnya ya. Jadi memang demand dari beberapa negara yang masuk ke resesi ini perlu kita perhatikan dan kita memang ke depan mungkin perlu melakukan diversifikasi ya. Diversifikasi ekspor ke negara-negara di luar mitra dagang utama kita ya. Sehingga ketika terjadi penurunan seperti terjadi sekarang, ini kita masih bisa mengandalkan pasar ekspor yang lain ya. Saya pikir masih banyak peluang misalnya di negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin, Eropa Utara, negara-negara Afrika ini peluangnya masih cukup besar ya. Baik, apakah Indonesia juga bisa mengikuti begitu ya kompetitor Indonesia yang sebenarnya juga unggulannya komoditas begitu ya Mas David? Apakah kita bisa mencontohkan seperti Vietnam, India, ataupun Australia? Bagaimana langkah-langkah mereka menghadapi tantangan global saat ini? Ya, saya pikir Vietnam cukup baik ya dalam menghadapi kondisi sekarang. Kita mungkin bisa mencontoh Vietnam salah satunya ya. Saya lihat China ini sekarang kan berlebih ya dalam hal bahan setengah jadi ya. Dan saya perhatikan Vietnam salah satu negara yang memanfaatkan surplus barang-barang setengah jadi ini. Jadi mereka memprosesnya dan melakukan re-export ke banyak negara, terutama negara-negara barat, termasuk Amerika. Nah ini juga bisa kita manfaatkan sebenarnya dengan mengundang investasi masuk ya, karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang sekarang berlokasi di China itu ingin melakukan realokasi. Ya, mereka tidak ingin terpusat productionnya itu hanya di satu negara. Apalagi mereka sekarang kelebihan bahan baku ya atau bahan setengah jadi. Nah ini kita bisa manfaatkan. Apalagi negara-negara barat kelihatannya karena kondisi geopolitik mulai mengurangi import secara langsung dari China ya. Jadi kalau kita lihat contohnya Amerika importnya 2010 masih sekitaran 40 sampai 45% produknya banyak mereka import dari China. Sekarang hanya sekitaran 15%. Jadi Amerika pun kalau kita perhatikan mereka melakukan reorientasi ya, rerouting coba melakukan sourcing import bukan hanya dari China tapi mereka masuk dari Meksiko, dari Vietnam, negara-negara Eropa Utara misalnya ya, atau Eropa Timur ya. Nah ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya. Saya perhatikan juga banyak investor terutama China, misalnya mereka ingin melakukan ekspor produk-produk otomotif, mereka masuknya lewat Meksiko misalnya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, apalagi kalau kita tahu China seperti saya sampaikan tadi mengalami kelebihan pasokan bahan setengah jadi ya. Jadi untuk produk jadinya bisa melakukan rerouting via negara-negara termasuk Indonesia tadi. Baik, ini menarik sekali ya dan semoga ini adalah peluang dan juga kesempatan untuk Indonesia. Seperti kemarin juga ada berita yang menarik, Singapura, mereka bisa menarik devisa asing jika pemerintahnya ini pintar-pintar melobi begitu ya. Nah, mungkin masukan terakhir dari Mas David, masukan untuk pemerintah supaya mereka juga bisa melakukan strategi untuk kedepannya memetakan negara tujuan ekspor di luar negara tradisional maupun mungkin lobi-lobi pemerintah langkah selanjutnya. Ya, saya pikir upaya-upaya yang dilakukan sekarang sudah cukup baik ya. Kita tetap harus meneruskan tadi diversifikasi dari sisi negara tujuan ekspornya, termasuk juga produk ekspornya.
Jadi upaya hilirisasi ini kita terus perluas, bukan hanya di produk-produk mineral, kita lanjutkan ke produk-produk pertanian, perkebunan, dan juga produk lain ya, sehingga ini juga bisa pertama mengundang investasi, yang kedua juga mendorong ekspor kita ke depan. Ya. Baik, 2 poin mengundang investasi dan juga mendorong ekspor. Terima kasih Mas David sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Mbak Meggy, selamat pagi.